Halo Elektrizen, apa kabarnya nih? Nah, balik lagi di podcast kali ini bersama aku, Freddy Pratama, yang akan menemani kalian di episode kali ini. Jadi, sama seperti di episode sebelumnya, di sini kita akan ngobrol santai, cerita bareng, dan juga berbagi pengalaman kepada Elektrizen yang sedang menonton podcast ini. Nah, karena tadi aku bilang kita bakal ngobrol santai, tentu saja aku tidak sendirian. Karena di sini aku akan ditemani oleh salah satu orang penting di KMTE. Dia adalah seorang kepala departemen di salah satu departemen yang ada di BPH KMTE. Siapakah dia? Penasaran kan? Kalau gitu stay tune terus di Eltraktif. Oke, tanpa basa-basi, kita sambut saja Kepala Departemen Biro Event. Oke, halo Bang. Halo. Oke, boleh Bang kenalin diri dulu Bang? Oke, perkenalkan, nama aku Rizky Ramadhani Rudianto Putra, biasa dipanggil Eki. Aku dari angkatan 2019 dengan nomor anggota 115-190244 yang alhamdulillah di tahun kepengurusan sekarang diamanahin menjadi Kepala Departemen Biro Event. Mungkin ada beberapa Elektrizen yang penasaran nih, emang Biro Event itu apa sih Bang sampai dibentuk departemennya gitu loh? Boleh Bang dijelasin Bang? Oke, mungkin penjelasannya nggak bakal terlalu detail, tapi secara garis besarnya aja. Jadi Departemen Biro Event itu departemen yang menaungi beberapa acara yang ada di KMTE. Dan juga Departemen Biro Event ini bertanggung jawab atas pembentukannya SC maupun OC. Kalau SC itu Senior Komite, kalau OC itu Organizer Komite. Yang nanti OC itu kayak ada OC IPL, OC Parwi, sama OC BTF kayak gitu. Oh iya, oke. Nah, tadi Abang bilang nih kalau misalnya di Biro Event itu sendiri, dia tuh menaungi beberapa acara yang ada di KMTE. Nah, coba Bang, boleh Abang jelasin nggak Bang? Emang ada acara apa aja sih di KMTE? Kalau untuk acara yang di KMTE itu ada banyak, terus emang ada yang mayor sama ada yang minor juga. Tapi kalau dari awal itu acara yang pertama itu ada acara pelantikan BPH. Terus yang kedua itu ada acara IDWEE, itu tuh Independence Day with Electrical Engineering. Terus yang ketiga itu ada acara PMB, penerimaan mahasiswa baru. Yang keempat ada acara HUT KMTE. Terus ada Electro Premier League, IPL, ada Parwis, sama ada Blue Techno Festival atau BTF. Lumayan banyak juga ya Bang ya, event-event yang ada di KMTE Bang ya. Nah, dari yang udah Abang sebut ini Bang, event-event atau acara-acara yang ada di KMTE, menurut Abang nih, dari acara yang udah Abang sebutin tadi, yang paling terbesar dan yang paling bergengsi nih Bang, menurut Abang, acara apa Bang? Kalau yang terbesar dan yang paling bergengsi, itu harusnya ada di acara IPL dan BTF. Oke, kenapa gitu Bang? Karena acara IPL dan BTF ini dari tahun-tahun sebelumnya itu udah mencapai ranah eksternal. Kayak gitu. Jadi mungkin itu bisa dibilang yang paling terbesar dan paling bergengsi juga. Oke, gitu. Karena ya dia udah masuk ke ranah eksternal Bang ya. Berarti kayak biar orang-orang luar tahu gitu gimana sih event KMTE di KMTE itu sendiri gitu ya Bang ya. Oke. Nah, kan Abang di periode ini sebagai kepala departemen Bang ya di Biro Event. Nah, kenapa sih Abang bisa tertarik dan bersedia gitu Bang menjadi kepala departemen? Kalau masalah tertarik karena pada dasarnya emang pengen ngerasain juga jadi seorang pemimpin itu seperti apa, dan kenapa milihnya di Departemen Biro Event karena ada satu ketertarikan dari pribadi aku sendiri itu untuk megang beberapa event kayak gitu. Oh, gitu ya. Berarti kayak Abang pun memiliki ketertarikan sendiri Bang ya di situ. Nah, kan karena Abang udah menjadi kepala departemen nih, pasti Abang udah membawa bekal dong dari pengalaman yang udah Abang punya nih. Nah, kalau boleh tahu sebelum Abang menjadi kepala departemen itu, Abang udah berpengalaman di kepanitiaan apa aja Bang? Oke, kalau untuk pengalaman itu mungkin udah dari zaman aku SMP. Jadi SMP kelas 3 itu aku ikut di kepanitiaan acara Olympus. Itu tuh acara pentas seni SMP 5 Bandung. Dan di situ aku sebagai divisi keamanan. Divisi keamanan. Ya, Oke, terus untuk SMP. Terus lanjut lagi ke SMA kelas 1. SMA kelas 1 itu aku di SMA Taruna Bakti. Yang emang tiap tahunnya itu bakal emang ngadain acara pensi juga, sama kayak SMP. Nah, di SMA kelas 1 itu aku tuh ikut di kepanitiaan acaranya MPK Lanika. Sebagai apa tuh Bang? Itu ikut di divisi keamanan, masih divisi keamanan.
Terus lanjut lagi, SMA kelas 2, aku itu di acara, masih di SMA Taruna Bakti, itu namanya MPK Mahidara. MPK Mahidara, itu MPK, masih pensi juga ya berarti ya? Masih pensi juga. MPK Mahidara itu aku sebagai divisi akomodasi. Akomodasi, emang divisi akomodasi kayak apa bang? Kayak logistik? Kalau sebenarnya divisi akomodasi ini bisa dibilang ya, divisi yang emang paling enak, karena di antara divisi yang lain itu, divisi akomodasi doang yang emang digaji. Oh iya, Ya, oh digaji. Karena ada divisi sponsor juga tuh. Jadi kita tuh nganter-nganterin anak-anak sponsor buat ke perusahaan-perusahaan, dan kita digajinya berdasarkan kilometer bensin yang udah kita antar ke ya, mereka. lumayan enak ya, dibayar Gitu. ya berarti ya. Oke. Terus ada apa lagi nih bang? Selain Terus lanjut lagi ke SMA kelas 3. SMA kelas 3 itu nama pensinya itu Abstrak 5. Abstrak 5. Nah, kenapa namanya Abstrak bukan MPK? Karena Kenapa? di SMA Taruna Bakti itu 3 tahun sekali itu bakal ada acara yang emang lebih gede dari MPK, dan itu namanya Abstrak. Abstrak. Dan alhamdulillahnya di tahun aku waktu SMA kelas 3 itu aku kebagian jadi kepanitiaannya. Penelitiannya sebagai core acara. Enggak, masih sebagai divisi akomodasi. Akomodasi. Oke, biar dapat cuan bang ya. Iya, Oke. jelas. Nah, kalau boleh tahu kayak yang abang bilang tadi apa sih bang? Abstrak ya. Nah, itu acaranya itu dalam ruang lingkup internal atau eksternal tuh bang? Itu eksternal. Eksternal. Karena acara-acara pensi yang diadain sama SMP atau SMA itu rata-rata emang udah ke eksternal. Karena di salah satu rangkaian acaranya tuh mirip-mirip sama festival musik lah. Kayak misalnya Lalala Festival, terus Now Playing. Oh, Itu kurang lebih kayak gitu. berarti kayak ngundang band dari luar Ya, gitu bang buat kayak gitu, bisa ya. acara. Keren juga ya berarti ya. Berarti cuannya juga gede tuh bang berarti bang. Kalau cuannya ya kurang tahu sih. Oh, Tapi harusnya sih lumayan Harusnya ya. lumayan ya. Ya cukup lah ya. Ya cukup. Oke, terus sebelum abang jadi kadep kan karena abang udah kuliah juga ya di Telkom ya. Nah, sebelum abang menjadi kadep nih dan abang berkontribusi di KMTE nih, abang pernah ikut kepanitiaan lain nggak bang selama abang jadi mahasiswa gitu? Jadi mahasiswa pertama itu sempat ikut UKM daerah di namanya Permib. Permip, oke. Nah itu ada beberapa acara juga, tapi udah lupa juga sih acaranya apa. Tapi di situ aku masih ingatnya tuh aku jadi divisi humas, terus sama divisi HGL. HGL tuh? HGL tuh kalau nggak salah hard guard line. Oh. Itu ya secara garis besar sih divisi keamanan sih sebenarnya. Oh, cuma biar Gitu. biar terlihat kan HGL nih ya. Iya. Gitu ya. Oke, bahasa Inggris lah ya. Oke. Keren juga berarti banyak juga pengalaman dari abang ya, Bang. Iya. Mulai dari SMP sampai kuliah itu kayak aku mendengarnya juga kayak wah, ini orang spesial banget gitu loh. Masih ada lagi sih, kan itu masih di Permip kan. Nah terus pas udah masuk ke KMTE, itu di acara ikutan di kepanitiaan di acara IPL, Parwis sama jadi salah satu pansus BTF juga. Pansus BTF untuk yang sekarang berarti? Awalnya Tahun kemarin. BTF yang tahun kemarin, tapi karena satu dan lain hal mungkin belum bisa terlaksana dan insya Allah bakal terlaksana di tahun ini. Amin. Oke, mudah-mudahan yang untuk periode ini BTF itu bisa terlaksana, Bang ya. Iya, amin. Amin. Oke. Terus juga aku mau nanya nih, Bang. Nah, kan seperti Abang bilang tadi, kalau misalnya di KMT itu kan memiliki acara-acara yang mayor dan minor kan. Iya. Nah, yang mayor kan artinya kayak acara besar kan. Dan juga dari acara besar itu berarti ada persiapan yang harus disiapin dong, Bang. Ya Iya. nggak? Nah, kalau boleh tahu kayak emang persiapan apa aja sih, Bang, yang harus disiapin gitu, Bang? Kalau misalnya kita mau bikin acara gede gitu. Kalau untuk persiapan untuk acara, pokoknya poin yang paling penting itu yang pertama kita harus tahu dulu kenapa kita pengen ngadain acara ini. Ya mungkin dari tujuannya dulu ya. Dari tujuannya dulu, dan kalau misalnya itu udah dapat tujuannya, kita bisa nentuin masalah tema, konsep, terus rangkaian acara yang pengen kita bawain itu kayak gimana sih. Kayak ntar itu tuh bakal dimasukin ke rundown, terus ntar juga bakal ada yang namanya timeline, kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, nah jadi dari yang Abang bilang tadi kan kayak lumayan banyak, Bang, persiapan-persiapan yang harus disiapin kalau mau bikin acara besar. Nah, dari persiapan-persiapan yang Abang siapin atau Abang rancang, kira-kira kayak ada kendala nggak sih, Bang, di persiapan tersebut itu loh? Kalau Untuk kendala, mungkin banyak ya kendala, tapi di sini aku kasih tahu untuk kendala yang emang yang paling besar deh. yang paling besar aja ya. Yang pertama itu di masalah tempat. Masalah tempat. Kenapa tuh, Bang? Karena acara yang ada di KMTE itu kan rata-rata pakai tempatnya yang ada di dalam Telkom kan. Iya. Nah, itu kan butuh perizinan dari Telkom sendiri kan, dan itu mungkin bisa jadi salah satu kendala karena
banyak juga teman-teman himpunan yang lain atau jurusan yang lain itu pengen pakai tempat itu juga. Jadi kayak kasarnya kita harus cepet-cepetan lah untuk bookingnya. Oke. Gitu. Terus ada lagi bang kendala-kendala yang mungkin kendala-kendala sebenarnya harusnya kendala minor tapi bisa berdampak besar gitu bang? Itu kalau kendala-kendala yang kecil ya mungkin dari mungkin langsung dari kepanitiaannya sih. Kayak misalnya satu kepanitiaan ini udah ngejalanin acaranya, persiapannya udah terlalu kelamaan, yang ngebuat si orang-orangnya tuh udah mulai turun semangatnya, udah males lah ya, udah bosen, udah males. Ibaratnya kayak acaranya udah mulai nggak jelas nih gitu loh, udah mulai ngilangan gitu. Iya, udah mulai hilang-hilangan juga. Itu bisa jadi kendala yang emang sebenarnya dibilangnya kendala sepele, tapi kalau misalnya dibiarin kan malah jadi besar benar sih, kayak ya kecil banget masalah tapi bisa berdampak besar gitu bang ya. Oke, nah terus misalnya nih kayak dari kendala-kendala yang abang bilang tadi, kira-kira kayak solusi yang abang terapkan gitu loh buat ngatasin kendala tersebut apa bang? Kayak yang masalah perizinan tadi deh. Kalau buat perizinan tempat, mungkin dari solusi yang pertama itu udah pasti kita dari jauh-jauh hari kita harus sudah cepet-cepet nentuin tanggal acara ini pengen dibikinnya kapan, dan ketika kita udah dapet tanggal itu kita langsung ngegerakin mungkin divisi logistik buat langsung mengurus masalah perizinan tempat kayak gitu. Nah terus kalau buat yang kedua, tadi kan ada kendala yang kedua kan? Iya, yang masalah turun semangat itu ya? Iya, itu karena emang itu juga jadi tanggung jawab biro event juga untuk ke kepanitiaan tersebut. Mungkin dari anggota biro eventnya lebih kasih semangat, kasih motivasi ke mereka, terus ngebantu mereka juga kayak gitu. Iya, oke. Nah, yang tadi kita omongin kayak itu kan kayak kendala di biro event ya bang ya. Nah, kalau misalnya aku tanya kendala dari abang sini bang sebagai kepala departemen itu apa bang? Kayak mungkin ya jor-joran aja atau spill aja deh. Apa mungkin kayak capek mungkin atau gimana? Kendala dari aku sendiri ya? Ya. Kalau dari aku sendiri mungkin kendalanya di ini aja sih. Karena aku sendiri udah tingkat 4 juga, udah di tingkat akhir. Itu yang emang udah kita harusnya sibuk kerjain tugas akhir, terus proposal dan lain-lain lah. Tapi karena emang harus punya tanggung jawab yang besar di departemen biro event ini, yaitu jadi kebagi aja fokusnya kayak gitu. Berarti kayak ya waktu buat abang sendiri kayak jadi kurang gitu bang ya. Soalnya banyak tanggung jawab kan gitu kan. Terutama di biro event ini sendiri gitu. Oke, tadi kan dari tadi kamu kan udah banyak nanya nih masalah kepanitiaan yang ada di KMT, terutama ya IPL, Parus dan lain-lain. Dari kamu sendiri nih, ada ikut terlibat nggak di salah satu kepanitiaan? Mungkin di luar KMT atau di dalam KMT? Oke, aku jawab bang ya. Jadi untuk keterlibatan di kepanitiaan itu pernah. Aku juga pernah ikut suatu kepanitiaan di SMA. Nah jadi kayak setiap suatu organisasi atau suatu eskul yang ada di SMA aku itu kalau bikin acara tuh selalu ngundang aku gitu loh. Karena aku juga sebagai tim medis kan. Jadi ya setiap ada apa-apa tim medis harus ada gitu kan. Nah, tapi aku juga pernah bikin acara di eskulku sendiri, itu PMR. Tahu aku acaranya itu acara pengukuhan atau juga bisa bilang kayak pelantikan kepengurusan baru, dan juga di situ posisi aku sebagai staf acara yang konsep acaranya gitu bang. Nah terus juga kalau misalnya untuk di KMT sendiri untuk sekarang itu aku lagi ngikutin ini bang, salah satu acara yang abang sebutin tadi yaitu Parwis. Parade Wisuda. Jadi juga di Parade Wisuda itu aku sebagai staf humas. Gitu bang. Berarti udah sampai Parwis saja. IPL, BTF nggak? IPL belum sih, belum ada ketertarikan buat ikut kepanitiaan itu. Terus kalau untuk BTF, setahu aku sih kemarin ada ajakan untuk ngikutin BTF, cuma mungkin karena akunya teledor sampai aku juga lupa gitu loh buat ngedaftar. Sebenarnya aku juga pengen sih ke BTF sih, cuma ya itulah aku mungkin lupa buat ngedaftar gitu bang. Nah kan udah ikut dari SMA kan, terus kuliah juga ikut kan. Itu ada perbedaan nggak sih? Wah, kalau untuk ngomong tentang perbedaan bang ya, jelas banyak kali bang perbedaannya bang. Kenapa? Karena dulu ya pas aku SMA itu aku nggak tahu apa itu LPJ, apa itu staffing, apa itu proposal dan lain sebagainya. Soalnya ya acara itu jalan-jalan aja gitu loh. Mungkin di proposal ya pernah dibahas ya. Cuma kalau kayak LPJ, RAB dan lain-lain itu ya aku nggak pernah mendapatkan hal itu di SMA.
Nah, setelah aku mengikuti kepanitiaan di kuliah, terutama di KMT ini sendiri, kayak banyak lah istilah-istilah baru yang aku pelajarin gitu loh, kayak RAB dan awal kepanitiaan dan lain-lain sebagainya gitu bang. Kayak ya itu perbedaan itu sangat jauh lah intinya gitu bang. Itu sih kalau dari aku. Ya sih, emang kalau misalnya di kepanitiaan SMA tuh ya karena apa ya? Karena emang cuma jadi ikut-ikutan doang. Benar, Itu ikut-ikutan emang jadi doang. nggak lebih expert lah Iya. bisa dibilang ya. Kalau misalnya kayak di kuliah kan kayak kita bener-bener bekerja gitu kan di Iya. suatu kepanitiaan gitu loh. Nah, ini mungkin agak out of topic ya bang ya. Aku juga sebagai salah satu electrician yang ada yang sedang menonton sekarang, kayak ingin menyampaikan aspirasi nih ke abang nih, mumpung ada abang kan sebagai kepala departemen. Nah, abang pernah kepikiran nggak sih bang kalau misalnya kayak setiap event nih, apalagi event besar kan, Iya. yang kayak abang bilang tadi kayak IP lain-lain, abang kayak ada pikiran nggak sih kayak mau mengundang band-band luar gitu loh, kayak Pangturas mungkin atau Cangcuter mungkin. Oke, kalau buat ngundang band luar itu pengen ya pasti, pengen banget lah. Biar acaranya lebih menarik juga. Terus bisa narik massa juga terutama dari warga ya, dari Electrician juga. Benar. Tapi itu tuh semua bisa ditutupin sama SDM yang kita punya. Kayak misalnya dari kemarin-kemarin tuh ada dari band apa sih namanya Yang pas kapan tuh? EMB yang tahun kemarin yang menang tuh siapa namanya? Aduh, juga lupa sih. Bandnya Dari angkatan berapa tuh bang? dari angkatan 19. Yang angkatan 19. Yang vokalisnya Kak Arinda bukan ya? Iya, yang vokalisnya Kak Arinda itu Alcatraz. Oh, Elkat. Ya, dari band iya. Alcatraz aja udah bisa sebagus itu gitu buat ditampilin di acara-acara IPL, Parwis dan lain-lain. Nah, tapi ya mungkin itu bisa bisa dicoba diusahain lah untuk di acara IPL yang nantinya kan IPL Power kan udah beres nih. Iya, benar. Tinggal yang WJE-nya kan. Ya. Ya, mungkin di closingan WJE atau openingnya mungkin bisa lah. Bisa ngundang band itu ya? Bisa. Oke. Dari BTF juga mungkin bisa gitu. Oke, nah kan kalau misalnya ya seperti yang kita tahu aja lah bang, ya kalau misalnya kita ngundang band-band luar kan pasti butuh dana yang lebih Iya, kan. Nah, iya. ya mungkin kalau misalnya kita nih, in case-nya kayak masalah dana tuh kayak kurang lah. Misalnya kayak dari abang tuh gimana bang solusinya? Kalau masalah dana sebenarnya ya itu jadi salah satu kendala juga ya dalam membuat suatu acara, tapi itu bisa diatasin dengan kita memaksimalkan divisi yang emang harus mencari dana. Kayak misalnya di IPL ada namanya divisi Sport Reason, terus ada Sum Reason. Nah, itu mungkin bisa dimaksimalin dari situ. Kalau dari abang sendiri gimana bang? Kayak ada nggak kayak buat dongkrak dana itu sebagai kepala departemen gitu? Dongkrak dana maksudnya gimana nih? Kayak ya mungkin abang ada buka usaha gitu atau gimana? Oh, itu bisa mulai dari danusan dan sekarang pun lagi berjalan. Danusannya itu kita tuh ngejual kopi. Kopinya itu kopi cold brew. Oh, oke. Namanya Roxanne Morton dan itu udah dijual di TULT. Jadi mungkin buat teman-teman Electrician yang nonton bisa langsung ke TULT di lantai 1 ada pokoknya kayak kantinnya gitu. Oke. Bisa dibeli di sana. Nah, selain di TULT nih bang, kira-kira ada nggak sih bang tempat lain bang jika kita ingin membeli kopi abang gitu loh? Kan kalau misalnya kita ke TULT kan kayak jauh banget kan mas, kita harus ke Telkom dulu gitu loh selain untuk beli kopi abang itu. Oke, mungkin ini jadi sedikit informasi buat teman-teman Electrician yang lagi nonton. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli kopinya, kalau kejauhan ke TWLT itu bisa kalian dapetin di Distrik 115. Itu tuh ada di Palem 2. Tuh, gitu. benar. Di Distrik 115 yang ada di Palem 2. Jadi, for information aja, Distrik 115 itu merupakan kantin elektro yang baru terbentuk di periode ini. Nah, jadi jika kalian ingin beli kopi dari Bang Eki, silakan datang ke Distrik 115 atau kalian bisa menghubungi langsung ke Bang Ekinya. Yeah. Oke. Nah, terus juga tadi kan udah nih kayak kendala nih Bang ya, selama Abang menjadi kadep atau kepala departemen. Nah, selain kendala, kira-kira kayak Abang ada nggak sih Bang kayak hal yang berkesan gitu Bang selama Abang menjadi kepala departemen? Kalau hal yang paling berkesan selama menjadi kepala departemen itu mungkin dari apa ya? Lebih kelihatannya tuh dari staff-staffnya sih, kayak dari aku pribadi itu bangga banget gitu. Punya 7 staff dari angkatan 19 dan 20 yang emang kinerjanya emang di luar ekspektasi yang aku punya gitu. Mungkin itu. Kayak berarti kayak Abang kayak ya antara kaget dan kagum lah Bang ya. Iya. Dengan staff-staff Abang yang kinerjanya ya lumayan bagus di luar Lumayan ekspektasi, bagus banget. Keren. Nah, terus juga menurut Abang nih Bang, kita nih sebagai mahasiswa itu kayak
penting nggak sih Bang buat ikut suatu kepanitiaan gitu loh Bang? Kalau penting apa enggaknya, kalau menurut aku pribadi Iya. itu penting. Kenapa Karena apa yang kalian pelajarin di kuliah itu belum tentu kalian dapetin semua di luar. Jadi kayak maksudnya ada beberapa soft skill yang nggak bakal kalian dapetin selama kalian mengikuti perkuliahan. Terutama ya dari matkul-matkul. Itu bisa kalian dapetin dari kalian ikutin kepanitiaan. Masalah soft skill. Jadi kayak manajemen waktu, terus public speaking. Ya mungkin kayak gitu. Ya kayak mungkin juga cara berorganisasi yang baik dan benar gitu ya. Ya. Benar, oke. Nah, tadi kan dari kamu kan sempat nanya ini seberapa penting mahasiswa itu mengikuti kepanitiaan. Iya. Nah, boleh dong dari kamu sendiri kan kamu ikutan kepanitiaan Paris kan? Itu coba kasih tahu benefit apa yang udah kamu dapetin atau soft skill yang udah kamu dapetin itu apa? Oke. Aku jawab Bang ya. Jadi sama seperti yang aku bilang sebelumnya yang pas Abang nanya perbedaan antara kepanitiaan di saat SMA dan saat kuliah. Nah, jadi benefit yang aku dapat itu kayak balik lagi yang aku bilang kalau misalnya kayak ada beberapa hal yang aku nggak tahu di saat aku SMA, aku bisa dapatkan itu di kuliah. Contohnya kayak ya LPJ yang LPJ gitu-gitu. gitu-gitu benar dan juga kayak yang benar-benar kepanitiaan itu ternyata di kuliah sebenarnya. Jadi Kayak lebih profesional gitu lebih kan. profesional dan lebih Lebih serius. Jadi kayak nggak asal acara jalan udah gitu selesai. Kalau gini benar-benar kita harus totalitas gitu Bang. Iya. Jadi juga di sini aku juga belajar sih. Harus serius lah dalam melakukan pekerjaan dan juga ya jangan sampai hilang gitu dan kita juga harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan Nah, jalankan. itu yang paling gitu. penting. Kayak lebih apa ya? Ngelatih tanggung jawab yang kita punya benar nggak sih? Bang, benar Iya. Bang, benar sekali sumpah. Itu nggak pernah aku dapatkan di mata kuliah apapun Iya. tentang berorganisasi. Mau di mata kuliah kayak kalkulus dan lain sebagainya itu kita nggak pernah dapatkan itu Bang. Nah, dari aku Bang ya, mungkin sebagai close statement juga dari aku ke Abang, boleh Bang, Abang ngasih saran dan wejangan mungkin ke elektrisian yang mungkin ingin sekali ikut kepanitiaan tapi dia minim pengalaman Bang, boleh Bang? Oke, jadi buat teman-teman elektrician yang masih ragu atau masih takut untuk ikut dalam suatu kepanitiaan, mungkin kalian jangan takut untuk ikut karena di sini di satu kepanitiaan itu bisa dibilang kita sama-sama untuk belajar, untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan terutama buat di KMT ini kan bisa dijadiin wadah buat kalian untuk berkembang lebih baik lagi. Oke, mungkin ada beberapa kalimat motivasi yang pengen disampaikan ke teman-teman elektrician juga. Hajar Bang. Jadi kalimatnya itu to get something we never had, we must do something we never did. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, kita harus melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Oke, jadi udah tahu kan event-event yang ada di KMT itu ada apa aja, mulai dari eventnya atau mungkin dari pengalamannya dan latar belakang tentang biro event itu seperti apa. Jadi sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada Bang Eki selaku bintang tamu pada podcast kali ini dan aku juga sebagai moderator minta maaf jika aku ada kesan kata maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Oh iya, elektrician, jangan lupa pula follow TikTok dan IG KMT yaitu @kmt115. Nah, jika kalian merasa podcast ini sangat menarik dan juga bermanfaat, silakan like, comment, and subscribe YouTube KMTE. Kalau gitu, aku selaku moderator pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah!